Hey, pernah nggak sih ngerasa cerita hidup kamu itu, ya biasa aja, nggak cukup menarik buat dibagiin? Nah, hari ini kita bakal ubah total cara pandang itu. Kita akan bongkar bareng-bareng kekuatan super yang sebenarnya udah tersembunyi di dalam kisah hidup kamu. Siap nemuin kekuatan itu? Bang, tiga kata ini ya. Kenali, cintai, jual. Ini kompas kita hari ini. Jadi perjalanannya gini. Pertama, kamu kenalan dulu sama diri kamu yang sebenarnya. Terus kamu belajar buat nerima dan cinta sama apa yang kamu temuin. Nah, terakhir baru deh, dengan bekal itu kamu bisa dengan pede menjual atau nunjukin nilai diri kamu ke dunia. Ini bukan soal sombong loh, tapi soal jadi diri sendiri seutuhnya. Kamu pasti sering banget kan dengar nasihat, yuk lebih hargai diri sendiri, tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan bener-bener nanya, kenapa ya ini penting banget? Emang apa dampaknya kalau kita nggak ngelakuin itu? Coba deh kita renungin bareng-bareng sebentar. Dan inilah jawabannya, yang mungkin sering kita lupain. Menghargai diri sendiri itu bukan cuma biar feel good doang, tapi ini sebuah keharusan. Kenapa? Karena cara kamu mandang dirimu sendiri itu ngasih sinyal ke seluruh dunia tentang gimana mereka harus memperlakukan kamu. Ingat ini ya, persepsi orang lain itu seringkali cuma cerminan dari persepsi kita ke diri sendiri. Semuanya itu mulainya dari dalam. Oke, ngomongin teori terus bosen kan? Mending kita langsung praktek aja yuk. Aku punya tantangan simple nih buat kamu. Anggap aja ini langkah pertama buat ngebuka mata kamu soal kehebatan yang mungkin selama ini kamu anggap remeh. Ini bukan PR, tapi ini undangan buat ngeliat dirimu dengan kacamata yang baru. Caranya gampang banget. Ambil pulpen sama kertas, atau buka aja aplikasi Notes di HP kamu. Coba tulis 10 hal hebat tentang diri kamu. Udah, gak usah mikir kelamaan. Jangan disensor, jangan diedit. Apapun yang kepikiran, langsung tulis aja. Kalau udah, coba deh lingkari 3 hal yang paling bikin kamu bangga atau senyum hari ini. Ngerasa buntu? Aduh, harus nulis apa ya? Tenang, wajar kok. Coba deh, pakai slide ini buat mancing ide. Mungkin soal keahlian yang kamu banggain, atau rintangan berat yang berhasil kamu lewatin, atau bahkan hal-hal kecil kayak caramu ngebantu orang lain. Semua itu berarti loh, tulis aja. Oke, daftar kehebatan kamu udah di tangan. Terus, diapain? Nah, sekarang saatnya kita belajar cara ngebungkus itu semua jadi sebuah cerita yang keren dan ringkas. Kita sebut ini passion pitch. Ini cara buat ngejelasin siapa kamu dalam waktu singkat, tapi ninggalin kesan yang dalam. Jadi, apa sih passion page itu? Gini deh, jangan bayangin ini CV atau biodata yang kaku. Anggap aja ini tuh trailer film tentang diri kamu. Singkat, penuh semangat, dan bikin orang lain penasaran pengen nonton versi lengkapnya. Ini semacam kartu nama yang bisa kamu capin. Slide ini penting banget nih buat ngeliat bedanya. Banyak orang takut jual diri karena mikir nanti disangka sombong. Tapi coba lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada yang cuma nyebutin fakta kering. Di sisi lain ada yang ceritain sebuah kisah. Yang satu pamer kemenangan, yang satu lagi ngebagiin semangatnya. Kunci yang ngebedain keduanya cuma satu. Jadi diri sendiri, jadi otentik. Dan ini dia tantangannya. Kamu cuma punya waktu 60 detik. Loh kok cepet banget? Justru itu intinya. Batasan waktu ini maksa kita buat ngebuang semua yang nggak penting dan cuma fokus ke inti cerita kita. Dalam 60 detik itu, nggak ada waktu buat basa-basi. Yang ada cuma esensi dari siapa diri kamu. Percaya diri itu bukan piala yang kamu dapat sekali terus selesai. Anggap aja ini kayak otot yang perlu dilatih terus-menerus. Nah, buat aktivitas terakhir kita, aku mau bagiin satu alat simple buat ngelatih otot percaya diri kamu setiap hari, biar jadi kebiasaan seumur hidup. Lupain deh ide buat bangun istana percaya diri dalam semalam. Coba pikirin gini, ini tuh kayak nyusun bata, satu demi satu tiap hari. Setiap kemenangan kecil, setiap pelajaran baru, itu satu bata yang kamu pasang. Lama-lama, bata-bata itu bakal jadi benteng yang kokoh banget. Dan ini dia cara praktisnya. Coba deh buat tabel sesimpel yang kamu lihat di sini. Tiap akhir minggu, luangin aja 5 menit buat nyatet satu kemenangan dan satu pelajaran. Gak perlu yang heboh-heboh kok. Mungkin kemenanganmu minggu ini cuma berani ngomong pas rapat. Pelajarannya, wah ternyata suaraku didengar juga ya. Ini cara yang ampuh banget buat secara sadar ngakuin perkembangan dirimu. Kita udah ngomongin kenapanya, kita udah bahas gimananya. Sekarang, bagian paling penting ada di tangan kamu. Kapan? Dan jawabannya simple banget. Nggak usah nunggu hari Senin, nunggu awal bulan, atau tahun baru. Momen terbaik buat mulai perjalanan ini, ya detik ini juga. Jadi aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Nanti setelah ini selesai, coba deh, apa satu hal hebat pertama yang bakal kamu tulis tentang diri kamu sendiri? Satu aja, mulai dari sana. Karena perjalanan ribuan kilometer pun dimulainya dari satu langkah kecil. Selamat memulai perjalananmu.